Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang dampak dan manfaat gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Syairul Kitabah dari kelas 12 MIPA 4. Sebelum masuk ke dalam dampak dan manfaat gelombang radio, terlebih dahulu kita harus mengenal tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa, seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Adapun sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. 2. Terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. 3. Termasuk gelombang transversal, yaitu gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. 4. Energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Kelima, dapat mengalami polarisasi, pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, serta difraksi. Keenam, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi antara 5 kali 10⁵ Hz sampai 10⁹ Hz. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Ada dua macam pengiriman sinyal program radio pada pendengar, yaitu amplitudo modulasi dan frekuensi modulasi. Pada amplitudo modulasi atau yang sering disebut dengan AM, jumlah getarannya tetap, tetapi amplitudo gelombang berubah seiring dengan suara sumber. Pada frekuensi modulasi atau sering disebut dengan FM, yang berubah adalah getarannya, sedangkan amplitudonya tetap. Bisa dilihat pada tabel tentang perbandingan kelebihan serta kekurangan AM dan FM. Di situ AM jangkauannya lebih jauh, sedangkan FM jangkauannya lebih pendek. AM biayanya relatif murah, sedangkan FM biayanya relatif mahal. AM kualitas suaranya jelek, sedangkan FM kualitas suaranya bagus. AM juga sering terjadi fading atau rentan terhadap gangguan pada gelombang, sedangkan FM tidak terjadi fading pada gelombang. AM bandwidth-nya lebih kecil, sedangkan FM bandwidth-nya lebih besar. Cara kerja gelombang radio. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau voicemail diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurannya. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik itu diubah kembali menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima berita melalui pesawat telepon, pesawat telex, faksimil, atau monitor suatu penerima televisi. Jenis-jenis gelombang radio dapat dilihat pada gambar. Ada 3 jenis gelombang radio. Pertama, gelombang panjang, kedua, gelombang pendek, dan ketiga, gelombang medium. Kelebihan gelombang radio: 1. Dapat digunakan di ruang hampa udara seperti contoh tadi di ruang angkasa. 2. Tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya. 3. Dapat mengirim dengan sangat cepat. 4. Tidak memerlukan penyelarasan antena. Dapat digunakan untuk navigasi. 5. Memiliki cakupan area yang cukup luas. 7. Dapat menembus dinding. Sedangkan kekurangan gelombang radio: 1. Mudah mengalami gangguan yang disebabkan oleh alam. 2. Bisa terjadi efek propagasi. 3. Kurangnya keamanan, karena sinyal ini bersifat publik.
tanpa adanya pengamanan khusus, maka data bisa diambil oleh orang lain. Keempat, harga pemasangan dan perawatan tergolong mahal. Contoh pemanfaatan gelombang radio dapat dilihat pada gambar. Ada radio, televisi, radar, wifi, dan ponsel. Sekarang dampak buruk atau bahaya gelombang radio. Pertama, dapat menyebabkan katarak. Kedua, dapat menyebabkan kanker. Ketiga, dapat membuat kulit menjadi hitam. Sudah pakai skincare glow up, malah menjadi hitam. 4. Menurunkan kekebalan tubuh penggunanya. Kelima, dapat menyebabkan kemandulan. Keenam, dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. 7. Dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. 8. Dapat menyebabkan kerusakan otak. 9. Dalam beberapa kasus yang langka, gelombang ini dapat menyebabkan alergi akut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.